Assalamualaikum. Gimana kabarnya abang-abangku, saudara-saudaraku, sedulur-sedulur? Masih sehat, masih juga diberi rezeki serta kesehatan, juga dipermudah segala urusannya ya. Mudah-mudahan untuk kita semua. Ini ada proyek di tempat mau ngambil pompa air Simeju ya. Itu gulungan saya dulu tuh tahun 2016. Jadi dulu udah pernah saya gulung tahun 2016 di bulan 6. Ini pun terbakarnya diakibatkan buangannya. Pipa buangannya tidak dilem, hanya diikat karet. Jadi dia terus membasahin. Sebenarnya pompa ini tahan kalau nggak kena air. Cuman ya begitulah. Tengok itu kondisi, dibiarin. Jadi diusahakan pompa itu memang sih pompa air, tetapi buat yang si pemakai kadang membiarkan kebocoran hingga kebocoran itu lama-lama membasahi bagian sepul. Jadi ini kasusnya kerennya ini kena air dan mengembang. Jadi mengembang terus ketariklah plat apanya itu kan plat kerennya hingga menarik mengenain kawat email yang ada di dalam, jadi konslet lah dia. Ini tadi katanya sampai berasapnya sampai kayak orang bakar sampah, katanya banyak kali asapnya. Jadi ini udah saya bawa, saya buka. Jadi sebelumnya saya tokok dulu ya bautnya bagi pemula atau kawan-kawan yang baru mulai, kasih refleks aja lah, getaran, tokok sedikit biar supaya ada getaran aja kan, itu enak kita membukanya. Nggak tuh lihat bagian bawah sudah terbentuk karat, saking lamanya dibiarin air yang terbuang sia-sia hingga mengenai pompa air. Itulah bagian bawah yang terkena karat hingga bautnya hampir putus ya, tapi alhamdulillah tidak putus, cuman sudah korosi, udah keropos. Nah ini bagian dalamnya itu. Nah, itu keren yang membesar, mengembang akibat kena karat terus mengembang. Jadi itulah kasus terbakar. Kalau kawatnya sih masih bagus, cuman bagian bawahnya yang sudah terkena. Ini harus hati-hati membongkarnya. Dan baut kakinya itu juga tidak bisa dibuka karena udah dratnya udah habis. Jadi mau nggak mau kita grendalah nanti itu baut kakinya itu. Saya grenda 44, nanti saya ganti yang baru aja. Nah ini kalau udah digrenda udah bakal nggak bisa dipakai karena memang bautnya sudah tidak bisa dipakai. Dia itu udah proses bongkar. Ada bagian running yang terbakar tuh hitam, cuman dia bagian lompatan kecil. Ini lompatan 6, 8, 10, 12. Tapi karena berhubung biar cepat saya ngerjakannya, saya bikin lompatan 8, 10, 12 saja. Nggak ada masalah, itu yang penting kapasitor juga sama-sama 8 mikro kan. Dan bila sudah dipahatin, kalau bisa ya cari itu asnya itu yang agak pas ke dalam lubang paretan, biar supaya bisa sekali tokok langsung keluar semua kawat-kawat yang bakalan kita keluarin. Jadi bagi kawan-kawan, seperti inilah saya prosesnya. Ini maaf ya tangan satu karena satu lagi megang handphone, jadi masih belum ada dudukan handphone yang permanen khusus di tempat kerja. Ada cuman kakinya nggak ada, jadi bingung saya ngeletakkannya di mana. Sementara kan biasanya letaknya di meja, tapi ini nggak di meja. Jadi ya udahlah, kita pegang aja lah satu handphone. Tapi ini saya cuma ngasih tahu cara kerjanya aja. Jadi mana tahu kawan-kawan juga mau coba berusaha, mana tahu pompa airnya
rusak. Bila mau belajar ya yang rusak itu dikerjai tapi dibelikan dulu gantinya. Jadi biar jangan terlalu lama kan pompa air itu kita kerjakan nanti setelah ada gantinya. Jadi setelah pompa air di rumah itu ada gantinya sudah terpasang, baru yang lama kita perbaiki pelan-pelan. Jadi biar supaya adalah waktu untuk pelan-pelan kita belajar. Jangan di saat di situ juga kita belajar, di situ juga ditunggu-tunggu pompa air yang di rumah. Kelamaan nanti dimarah sama istri, kita sempat bisa buang ke kamar mandi kan gara-gara ini nggak siap. Ini sudah saya potong, sudah saya tokok, tinggal nyongkel lah. Kita congkel pakai sesuatu yang agak tebal ya, biar bisa terangkat dia. Nah ini bagian belakangnya. Udah bagian depan tadi yang mata pahat ya, nah, itu bagian belakang ini itu yang emang hitam itu. Ini udah bekas gulungan saya kemarin, tapi syukur alhamdulillahnya udah dari 2016 ya sampai 2024, sekitar berapa tahun itu, udah lumayan lama. Ini pun dikarenakan karena air. Kalau nggak karena air ya mudah-mudahan masih tahan ya. Kalau dinamo ini kalau nggak kena air mudah-mudahan tidak bermasalah. Nah itu dia bagian yang ngembang, bagian bawah, keren bagian bawah yang ngembang. Udah saya keluarin, lapisnya juga sudah saya keluarin. Ini tinggal proses. Setelah bersih jangan lupa di kertas pasir. Bagian dalamnya itu ada karat-karat, sisa karat kita kertas pasir dulu, kita rapikan dulu, kita bentuk seperti bentuk aslinya gimana, biar gampang kita kerja untuk melastiki atau melapisin bagian paretannya. Jadi jangan lupa di kertas pasir ya sekalian. Nah itu yang saya bilang ngembang itu, kalau yang atas tidak begitu seperti masih asli pabrik, tapi kalau udah bagian bawah kita ukur udah mengembang dia karena kena air tadi. Ini pompa air sih digunakan untuk siram-siram tanaman ini sebenarnya, karena sumurnya juga jelek. Jadi ini untuk difungsikan siram-siram tanaman. Yang punya rumah pakai pump sih, sekarang udah katanya pakai pump. Dulunya memang ditahankan karena sumur itu, karena pump belum bisa masuk. Sekarang pump sudah bisa masuk, jadi sumur dipakai untuk kegiatan siram menyiram aja. Ini saya pakai kawat 0,40 ya. Nah jadi kawan-kawan kalau mau beli di toko kawat Shimizu, pompa air Shimizu kita gunakan 0,40 sama 0,35. 40 untuk running, 35 nya untuk starting, 2,5 oz masing-masing. Kalau mau cara gulungnya, isiannya, lihat di video saya sebelumnya. Saya sudah kasih cara nyambung dari pabrik asli, juga isian-isiannya. Kalau mengenai malannya diusahakan teman-teman lah bentuk sendiri, dan video-video sebelumnya juga saya ada itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti kalau melihat. Inilah malan saya yang selama ini saya pakai, model enggak permanen sih, manual aja. Itu jangan lupa ya, setelah kita gulung pas kita ikat perbagiannya jadi tidak nyampur. Nah jadi kita ikat setiap lompatan yang sudah siap, kita gulung, kita ikat. Setelah itu baru kita mulai lompatan berikutnya. Ini kan lompatan 10 yang saya ikat itu lompatan 8 dan 10. Tinggal saya buat lompatan 12-nya. Saya buat lompatan 12-nya, kasih paku lagi, yaitu untuk lompatan 12. Jadi saya gunakan gulungan yang model 8, 10, 12 ini biar cepat, biar jangan ada nimpa-nimpa. Kalau yang lompatan 6, 8, 10, 12 ada 4 kutub itu dia mau nimpa. Jadi kalau saya sih lebih enaknya yang gini aja, yang pakai lompatan 8, 10, 12. Kalau yang keluaran pertama Shimizu memang lompatan 6, 8, 10, 12 kalau saya cara membacanya. Tapi ada generasi Shimizu yang
Kedepannya dia udah memakai lompatan 3 kutub aja, lompatan 8, 10, 12. Saya lihat juga kapasitornya juga sama-sama 8 mikro, ya udahlah pakai itu juga, nggak ada masalah saya rasa. Sama karena selama ini saya juga pernah bikin ya, sampai sekarang pompanya masih baik-baik aja, masih dalam keadaan baik, tidak terjadi apa-apa sama pompa, asal pompa itu dalam keadaan kering. Ini saya usahakan setengah hari, pokoknya harus sudah masuk dan harus sudah terikat lah satu kutub, agar kiranya setengah hari sebelum makan siang dan sholat zuhur sudah siaplah sepul yang saya masukkan, sudah siap juga bagian belakang yang saya ikat. Ini film hari ini kita nggak nunjukin kita makan pakai apa ya abang-abangku, saudara-saudaraku. Pokoknya makan siang kita hari ini pakai anakan ikan paus ya, jadi takut nggak kelihatan, jadi ya udahlah nggak usah kita tunjukin anakan ikan pausnya untuk makan lauk siang hari ini. Kita lanjut aja ke video-video biasanya ya. Itu bagian sepul yang bakal kita masukin. Nah ini udah siap, sepul sudah masuk, jadi itu jangan lupa kita lapisin antara running dan starting untuk pembatas. Itu kita buatkan untuk pembatas antara running sama starting. Saya kasih batas seperti itu, setiap masing-masing kanan kirinya kita kasih batas. Ini bagian belakang ya sebelum kita ikat, jadi saya kasih batasan kertas plastik mika juga yang ukuran tipis aja, 0,15 juga bisa untuk lapis. Sebelum saya ikat saya kasih lapis. Oh ya, gimana bagi kawan-kawan yang sudah mau coba belajar lagi proses, coba perbaikin, kira-kira ada yang terkendala dengan ilmu yang saya kasih atau sesuatu yang mungkin belum paham ya, bisa di komentar saya nanti. Kalau memang ilmunya saya yang ditanya juga ilmunya saya sudah pernah jalani atau pengalaman saya juga udah pernah, insya Allah saya akan jawab. Yang penting dalam bidang pompa air, kipas angin, mesin cuci ya kecil-kecilan lah, main tipis-tipis aja. Biasanya kita main-main alat rumah tangga, jarang sekali kita dapat yang besar-besar, dan kita juga mungkin terkendala sama apa ya, barang-barang atau alat-alat kerja kita juga. Mungkin juga hari-hari kita juga gak sering-sering megangin seperti itu, yang seringnya megangnya alat-alat rumah tangga aja. Jadi kalau mau bertanya ya sekitaran alat-alat rumah tangga lah, seperti video-video saya yang saya buat ini. Mudah-mudahan kalau abang-abangku, saudara-saudaraku mau bertanya, nanti saya akan jawab. Mudah-mudahan pertanyaan abang-abangku bisa saya jawab dengan pengalaman yang saya alamin, yang sudah saya pernah kerjakan selama ini. Jadi mudah-mudahan kalau kita mengikuti proses atau tahap demi tahap, mudah-mudahan kerjaan itu baik, tidak bermasalah. Ini sudah saya ikat ya, saya ikat bagian belakangnya dan bagian depannya. Ini saya balik, tadinya itu yang karetkan di bawah, jadi menjaga agar dia tetap baik-baik saja, jadi saya balik yang bagian bawah jadi ke atas, bagian atas jadi ke bawah. Dan jangan lupa kalau ngunci atas bawah dulu, setelah atas bawah, setelah kanan ke kiri, jangan dari atas ke samping, nanti mereng dia posisi dudukannya. Jadi kalau bisa balance ya, kalau kunci dari atas ke bawah itu pun jangan terlalu ketat dulu, diusahakan ketat sedikit aja, dibalas bawah, ketat sedikit, dibalas kanan dan kiri. Setelah sudah agak merapat, kita boleh tokok-tokok sedikit lah biar rapat, gak apa-apa lah kalau ditokok-tokok itu.
harap maklum aja lah tuh yang punya kalau kita tokok barangnya. Nah, tuh palu sakti saya itu. Tuh palu sakti saya yang selama ini sudah menemani saya. Di palu sakti itu sama kekuatannya sama dengan palunya si Thor yang ada superhero di luar negeri sana gitu. Kalau kita bisa banding-bandingkan kayaknya sama kekuatannya sama palunya Thor, cuman barangnya kecil aja. Punya Thor kan besar, tapi walaupun kecil tenaga dalamnya itu luar biasa. Itu palu itu martil ya, kalau kita bilang di sini martil orang Medan. Ini sudah saya kejar, mau saya pasang sore ini karena sudah gelap sekali. Langit mendung di Medan setiap sore, syukur alhamdulillah mendung, hujan. Situasi terkadang ditemani dengan angin yang begitu lumayan kencang, mendung yang gelapnya merata. Begitulah kondisi Medan di saat sekarang ini. Seringnya seperti itu, tiba-tiba gelap kalau sudah sore. Biasanya gelapnya dari arah gunung ya, terus menyebar ke mana-mana dia. Ini setelah sudah siap, saya kasih kode lagi tanggal 2 bulan 11 ya, 2024. Ini gulungan saya yang kedua ini. Tuh saya tandain. Jadi yang pertama itu 2016 di bulan 6. Jadi sekarang masuk yang kedua di tanggal 2 bulan 11 2024 di hari Sabtu ya. Mudah-mudahan tulisan ini tidak ada lagi tanggal kedepannya kalau dia menjaga pompa air tidak dalam keadaan basah atau selalu kering. Mudah-mudahan pompa ini selalu menemani dia lah, tidak terjadi kerusakan. Ini sudah bergegas, kita sudah siap, tinggal ngikat kakinya aja nih, tingkat kakinya ke tapak. Jadi saya belikan bautnya dulu, saya ikat karena baut yang lama sudah tidak bisa terpakai. Kita mainkanlah baut baru 4 biji kita buat. Ini udah saya juga buru-buru ini, pengen cepat pulang karena ini malam minggu ya. Jadi diusahakan jangan sampai terkena hujan, tapi kalau udah terkena hujan juga pulangnya ya udah itu rahmat. Ini syukur alhamdulillah dapat bontotan, telur ayam kampung, pisang kepok. Terkadang kita dapat customer yang baik atau customer yang ngerti, kita dibawain pulang yang kayak gini-gini. Yang mudah-mudahan bawaan ini bermanfaat bagi saya. Terima kasih ya kawan-kawan udah melihat video saya ini. Semoga silaturahmi kita terus berlanjut. Terima kasih.